Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini melanjutkan dari pembahasan pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang view binding, API key, kemudian ada MVVM. Nah, jadi yang pertama kita masuk di view binding. Jadi view binding ini dia proses pemanggilan komponen-komponen yang akan dipakai, dimana sebelumnya menggunakan find view by ID seperti misal contoh ada di login. Nah, di sini kan masih menggunakan find view by ID. Nah, jadi dia kita harus menginisialisasikan dulu baru kita memanggilnya. Sedangkan untuk binding ini tidak perlu, jadi kita tinggal memanggil bindingnya saja karena sudah ada di bindingnya ini. Tadi di bagian ini. Nah, jadi untuk langkah awalnya kita inisialisasikan dulu binding yang di awal di sini. Kemudian sini kita inputkan. Nah, di sini langsung kita panggil saja ID-nya. Nah, di sini pun ada. Kemudian kita return bindingnya. Jadi dia penjelasannya seperti jadi intinya sini kita langsung menembak ke ID-nya, tidak perlu mencari satu. Jadi kelebihan binding daripada yang cara lama itu untuk akses lebih cepat dia, karena view sudah ada di cache-nya. Jadi untuk binding cuma itu, tidak ada perubahan, cuma sekedar perubahan metode pemanggilan komponen UI-nya. Jadi di binding langsung tembak ID-nya, tidak perlu diinisialisasikan lagi. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu API. Nah, jadi API ini kita mengambil data secara otomatis baik dari link ataupun dari internet. Nah, di sini saya menggunakan recycle view. Nah, di sini jadi dia jadi hasil seperti ini. Nah, ini lalu sebelum itu untuk ini kita buat di sini ada item artikelnya untuk menampilkan item-itemnya. Ini, nah di sini kan ada gambarnya, di bawahnya ada, kemudian di atasnya ada title-nya, kemudian di bawah ada ininya, deskripsinya. Nanti digabung. Ini dia dalam bentuk list. Kemudian satu lagi itu dia file sebentar, bukan satu lagi itu activity mainnya. Bukan. Di sini ada yang dia ada blank juga. Nah, ini untuk ininya ibaratnya tampilan dasarnya. Jadi membuat list-listnya di sini secara vertikal. Oke, mungkin untuk tampilan mungkin tidak perlu banyak dibahas, sama seperti membuat recycle view sebelumnya atau list item sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian logiknya.
Jadi itu bagian logic di sini. Di sini kan saya mengusung menggunakan MVVM. Gimana MVVM itu model view model. Jadi MVVM itu arsitektur yang digunakan untuk memisahkan logika aplikasi dan antarmuka, yaitu UI-nya. Jadi tidak nanti biar tidak saling terjadi kesalahan, jadi lebih fleksibel. Gitu. Sini kan misalnya di sini ada sini kan pertama saya buat package ini API, kemudian di sini ada adapternya, ada API-nya, ada modelnya, ada repository-nya, ada UI-nya. Nah, jadi kalau misalnya apa nanti semua yang apa itu dimasukin ke UI, semua tampilan ininya. Nah, mungkin langsung saja kita ke bagian API-nya. Jadi untuk bagian API yang pertama di sini ada ini adapter. Nah, di sini pun sudah menggunakan binding untuk memanggil komponennya. Nah, jadi yang pertama di Ninja adapter ini dia fungsinya menghubungkan data dengan tampilan recycle view-nya. Jadi ini kayak dia bertanggung jawab untuk mengisi tampilan item yang akan ditampilkan. Jadi kan sini saya memanggil berita. Ini ada berita tentang, jadi berhubung studi kasus saya tentang air, ada berita tentang air di sini. Jadi di sini menghubungkan datanya dari model-modelnya, dari model artikel. Kemudian di sini ada file news API. Sini ada, kemudian kita get, dia mengambil data apapun. Kemudian di sini jadi dia mendefinisikan endpoint API dengan retrofit. Jadi di sini dia mendapatkan berita dari jadi di sini dia mengambil nanti itu apa beritanya itu. Jadi di sini ada gambar judulnya dengan menggunakan metode get. Kemudian selanjutnya sini ada retrofit instance. Jadi retrofit instance ini dia mengelola instant retrofit dan mempermudah akses API dengan mengatur base URL-nya. Nah, ini kan mengatur base URL dan mengkonverternya ke JSON. Selanjutnya di package model sini ada artikel. Jadi dia merepresentasikan data untuk satu artikel beritanya. Jadi merepresentasikan sini seperti judulnya, deskripsinya, URL-nya. Jadi dia mengkonvertnya jadi URL image-nya ke teks. Kemudian ada neo response. Nah, di neo response ini dia merepresentasikan respon dari beritanya, dari API beritanya. Dia yang bisa berisi itu dari status, jumlah hasil, dan daftar artikelnya. Kemudian ada neo repository. Di neo repository ini dia sebagai lapisan abstrak antara view model dan sumber data API-nya. Jadi dia berisi fungsi untuk memanggil API dan dia dikembalikan nilainya ke nilai hasilnya ke view model. Kemudian selanjutnya di sini ada blank fragment. Nah, jadi di blank fragment ini dia mengatur tampilan utama UI-nya. Jadi kan tadi saya bilang recycle view-nya itu letaknya di blank fragment ini. Jadi kemudian dia mengatur atau mengamati perubahan data dari view model dan mengisi recycle view dengan adapter news adapter. Kemudian di package di model view model ada
news view model. Jadi dia sini bertanggung jawab mengelola data yang digunakan oleh UI-nya. Jadi dia mengambil data dari repository menggunakan coroutine atau asynchronous dan mengirim hasilnya ke UI melalui live data. Kemudian yang terakhir sini ada view model factory. Nah, di file ini dia memastikan view model diinisialisasi dengan dependensi yang diperlukan oleh repository-nya. Nah, jadi jika semua sudah, nanti dia akan seperti ini hasilnya. Jadi otomatis dia terinputkan data di sini ya. Sebanyak jumlah berita yang ada, sebanyak-banyaknya. Pada sini saya tidak memberikan batasan. Oh ya, tadi sebelum itu ada satu penambahan untuk di sini di bagian string di BHT values kita memasukkan key-nya untuk API-nya supaya bisa mengakses link apa tadi, supaya bisa mendapat akses ke API-nya. Di sini string name news API kita login dulu, nanti kita mendapatkan key-nya. Jadi dimasukkan ke sini. Baru bisa diimplementasikan di sini. Jadi ya, kemudian di sini untuk mengatur tampilannya jangan lupa nanti di bagian menu. Ini kan saya letak di more. Jadi sini value-nya saya ganti jadi blank fragment tadi. Mungkin sekianlah untuk yang saya bahas kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.